Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Musrifah, ana min qismi Lughah al-Arabiyyah wa Adabiyah Ats-Tsani fi Kulliyah Usuluddin wal Adab al-Insaniyah, Raqmul Qayyid U 2019-3040. Fi hadhil fursah uridu an ashraha lakum an zahira sawtiyah min idgham al-ibdal fi ilmil aswad. Tayyib mubasyaratan faqat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang idgham dan ibdal di dalam ilmu aswad atau dalam ilmu fonologi. Pembahasan pertama yaitu tentang idgham. Dalam fonologi Arab, kaidah awal idgham adalah memasukkan atau meleburkan. Syaratnya di sini makhrajnya itu harus berdekatan. Jadi pengeluaran hurufnya itu harus berdekatan makhrajnya. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 42, ila dil arsy sabila. Huruf shin dan sin di sini makhrajnya berdekatan, sehingga ketika melafalkan itu agak sedikit berat. Maka dalam hal ini para ilmuwan Arab atau para ulama fonologi ada yang memperbolehkan untuk menyamakan, dengan catatan ketika ada masih kurang fasih atau masih belum terbiasa dalam mengucapkan huruf-huruf yang berdekatan ini. Akan tetapi dalam penulisannya itu tetap harus ditulis dengan ila dil arsy sabila. Jadi antara shin dan sin itu beda. Cuma shin dan sin di sini hurufnya berdekatan. Selanjutnya yaitu tentang ibdal. Al-ibdal fil lughah huwa at-taghyir. Ibdal atau mengganti secara bahasa adalah merubah, yaitu iqamatu syai'in maqama akhar, menempatkan sesuatu untuk menempati tempat yang lain. Dalam hal ini adalah mengganti atau merubah. Contohnya lafaz bai'un. Asalnya kan ba, ya, dan ain. Namun ketika dalam fiilnya itu ya di sini diganti atau dirubah menjadi alif atau harakat hamzah sehingga berbunyi ba'a ketika melafalkan huruf ini. Maka di sini disebut dengan ibdal. Ibdal hampir sama seperti ilal, hanya saja yang menjadi sasarannya adalah huruf ilat. Sedangkan dalam ibdal itu sasarannya atau objeknya itu adalah huruf ilah dan huruf yang sahih. Ibdal menurut ulama terdahulu atau ulama modern dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-ibdalu alladhi yasiru ala nunti mutarati aw thabitun walahu qawanin wa syurub. Jadi yang pertama, kaidah pertama di sini maksudnya adalah ibdal mutarad atau ibdal qiyasi ini memiliki kaidah-kaidah atau syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh orang-orang Arab atau para ahli bahasa. Yang kedua yaitu al-ibdal ghairu mutaradi aw istimai. Nah, ini kebalikan dari syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang pertama. Kalau kaidah yang kedua ini yaitu sama dengan kaidahnya shorof. Jadi kalau orang Arab melafalkannya seperti ini, kita sebagai pelajar itu mengikutinya atau sam'an wa ta'atan. Jadi itu menurut ilmu fonologi, ibdal menurut ilmu fonologi. Kita hanya mengikuti kaidah-kaidah dari ulama-ulama Arab. Jadi sifatnya simai, yaitu mengikuti kaidah-kaidah sorfiyah. Kata ibdal dalam istilah morfofonemik bahasa Arab lebih umum daripada ilal, karena ibdal meliputi proses penggantian bunyi oleh bunyi-bunyi lain secara umum. Sedangkan ilal meliputi proses penggantian antara bunyi-bunyi semi vokal. Nah, dalam hal ini para ahli nahwu klasik telah banyak menulis buku-buku tentang ibdal. Di antaranya yaitu Ibnu Sikit dengan bukunya Al-Qalbu wal Ibdal, yaitu tentang pengubahan dan penggantian. Juga
juga di sini ada Abu Thayyib dengan bukunya Al-Ibdal. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan antara idgham dalam ilmu tajwid dan idgham dalam ilmu fonologi atau ilmu aswad. Perbedaan antara keduanya, kalau idgham dalam ilmu tajwid secara bahasa itu bermakna al-idkhalu ala syai', yaitu memasukkan sesuatu. Sedangkan secara istilah atau bermakna istilahan adalah pelafalan dari penggabungan dua huruf lalu memasukkan salah satu hurufnya pada huruf setelahnya. Singkatnya, idgham itu terjadi ketika bertemunya antara nun sukun dan tanwin dengan huruf-huruf idgham. Bisa idgham bigunna, idgham bila gunna, dan idgham ini. Sedangkan idgham dalam fonologi adalah memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya. Memasukkan di sini bisa berefek mengganti bunyi. Seperti contohnya yang tadi dalam surah Al-Isra ayat 42, ila dil ansi sabila, seperti itu. Dan dalam hal ini yang dinamakan dengan idgham fi ilmil aswad. Sedangkan ibdal adalah menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain di tempatnya. Ini merupakan definisi dari al-Ghulayaini. Perubahan ini digunakan tujuannya untuk memudahkan pelafalan atau memudahkan cara seseorang untuk melafalkan huruf-hurufnya. Maka dalam tradisi Arab terdapat dua jenis mutasi. Mutasi yang pertama adalah mutasi bunyi konsonan, atau dalam hal ini bisa disebut dengan ibdal, dan yang kedua adalah mutasi bunyi vokal atau semivokal. Dan dalam hal ini lebih umum itu dikenal sebagai i'lal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang idgham dan ibdal dalam ilmu aswad. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, syukran kasiran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.